Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang pasar digital dan barang digital. Sebelumnya, kepada yang terhormat kepada Bapak Saiful Anwar sebagai dosen pengampu dan di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar digital. Perkenalkan nama saya Siti Nur Zahra dengan NIM C2310441 dan rekan saya dengan nama Ika Amalia Zulfa dengan NIM 2310070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran e-commerce saat ini. E-commerce merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk tracker bisnis secara lebih formal. E-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antara organisasi dan individu. Hal ini berarti bahwa transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintas batas organisasi atau individu sebagai imbal hasil dan produk dan jasa. E-commerce dimulai sejak tahun 1995. Salah satu portal internet pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dan komersial utama dan mempopulerkan ide bahwa web bisa digunakan sebagai media baru untuk iklan dan penjualan. Tidak ada seorang pun yang mengira pada saat itu apa yang akan berubah menjadi sebuah kurva pertumbuhan eksponen untuk penjualan retail e-commerce yang akan menjadikan 2 kali dan 3 kali lipat lebih besar pada awal-awal tahun. E-commerce tumbuh pada tingkat 2 digit sampai pada resesi tahun 2008 sampai 2009. Saat pertumbuhan menurun dengan sangat lamban pada kenyataan pada saat masa resesi. E-commerce merupakan satu-satunya segmen bisnis retail yang stabil. Selanjutnya, mengapa e-commerce berbeda? Karena terletak pada keunikan karakteristik dari internet dan web. Secara sederhana, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat dibandingkan dengan revolusi teknologi sebelumnya. 8 fitur unik dari teknologi e-commerce. Ada dimensi teknologi e-commerce. Yang pertama, ada di mana-mana. Internet atau teknologi web tersedia dimanapun, di kantor, di rumah, dan di tempat-tempat lain dengan menggunakan menjangkau area dan para penjual lokal, desktop atau perangkat-perangkat mobile. Yang kedua, jangkauan global. Teknologi menjangkau lintas batas nasional di seluruh dunia. Selanjutnya ada sender universal. Terdapat satu paket standar teknologi, yaitu standar internet. Selanjutnya ada kekayaan video, audio, dan teks pesan sangat dimungkinkan. Selanjutnya ada interaktivitas. Teknologi bekerja melalui interaksi dengan pengguna. Selanjutnya ada kepadatan informasi. Teknologi mengurangi biaya informasi dan meningkatkan kualitas. Yang selanjutnya ada personalisasi atau kustomisasi. Teknologi memungkinkan pesan personal dikirimkan kepada individu maupun kepada sekumpulan orang. Selanjutnya ada teknologi sosial. Teknologi membantu dalam membentukkan konten dan jaringan sosial. Selanjutnya ada signifikasi bisnis. Yang pertama ada konsep dari sebuah pasar telah meluas di luar batas-batas pesat dalam konsep tradisional yang bersifat sementara dan terkait lokasi geografis. Ruang pasca kini ada setiap saat. Berbelanja bisa dilakukan dimanapun. Kepuasan pelanggan bisa ditingkatkan dan biaya belanja bisa diminimalisasi. Selanjutnya ada bisnis bisa dilakukan dengan antar budaya dan suku bangsa, tanpa harus bertatap muka dan tanpa modifikasi. Ruangan pasar mencangkup potensi miliaran pelanggan dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada dengan satu paket standar pelaksanaan di seluruh dunia, sistem komputer yang berbeda bisa dengan mudah terkoneksi satu sama lain. Selanjutnya ada video, audio, dan pasaran melalui pesan teks terintegrasi ke dalam satu pesan pemasaran dan
pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada pelanggan terlibat di dalam sebuah dialog yang secara dinamis menyesuaikan pengalaman terhadap individu dan menjadikan pelanggan sebagai partisipan di dalam proses pengiriman barang di pasar. Selanjutnya ada pemrosesan informasi, penyimpanan, dan biaya komunikasi menurun secara drastis, mengingat nilai tukar, akurasi, dan jadwal meningkat dengan cepat, informasi menjadi sangat berlimpah, murah, dan lebih akurat. Selanjutnya ada personalisasi dari pesan pemasaran dan penyempurnaan produk dan jasa dilakukan berdasarkan karakteristik individu dan calon pelanggan. Selanjutnya ada model internet sosial dan bisnis yang baru memungkinkan terciptanya konten pengguna dan distribusi serta mendukung jaringan sosial. Selanjutnya ada perkembangan e-commerce. Faktor yang mendukung perkembangan yang pertama ada meningkatkan jumlah pengguna internet, kedua ada ketersediaan jaringan broadband, yang ketiga ada pertumbuhan pengguna smartphone, yang keempat ada kemudahan sistem pembayaran digital, yang kelima ada meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada data dan fakta e-commerce. Yang pertama ada penjualan online terus meningkat setiap tahun. Yang kedua ada jutaan orang melakukan pembelian melalui internet. Yang ketiga ada e-commerce telah menjadi bagian penting ekonomi digital. Yang keempat, yang terakhir ada model bisnis digital berkembang di berbagai sektor industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Titi Zulfa. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Siti Nur Zahara. Di sini ada jenis-jenis e-commerce, yaitu B to B, business to business, perusahaan ke dalam perusahaan. Selanjutnya ada B to C, business to consumer, perusahaan ke konsumen. Lalu ada C to C, consumer to consumer atau konsumen kepada konsumen. Lalu ada C to B, consumer to business. Konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Selanjutnya ada mobile commerce atau m-commerce, yaitu transaksi elektronik menggunakan perangkat mobile seperti mobile banking, Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Keunggulannya ini sangat praktis, cepat, dan fleksibel. Manfaat dari e-commerce ini yaitu bagi perusahaan sendiri memperluas pasar, menekankan biaya operasional, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya bagi konsumen yaitu hemat waktu, banyak pilihan produk, dan mudah membandingkan harga. Tantangan e-commerce yaitu keamanan data, penipuan online, perlindungan privasi, persaingan yang ketat, serta ketergantungan pada teknologi. Jadi kesimpulannya, e-commerce ini merupakan bentuk transaksi bisnis berbasis internet, memiliki karakteristik yang membedakannya dari bisnis tradisional, dan memberikan manfaat besar bagi perusahaan dan konsumen. E-commerce ini akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saran dan kritikannya kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.